Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Husna dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 1921919068. Jadi di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari mata kuliah telaah kurikulum pendidikan jasmani. Materinya yang pertama diantaranya yaitu apa yang dimaksud dengan hakikat kurikulum 2013. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan landasan kurikulum 2013. Yang ketiga yaitu apa saja dari prinsip kurikulum 2013. Yang keempat yaitu apa saja struktur kurikulum 2013. Dan yang terakhir yaitu apa saja yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan BNSP. Nah, materi yang pertama yaitu hakikat kurikulum 2013. Nah, jadi di sini ada pun 3 kategori rumusan pengertian kurikulum yang menurut para ahli, yaitu menurut Saylor, menurut Alexander, dan Lewis. Pada tahun 1981 yang berbunyi yang pertama yaitu kurikulum sebagai rencana tentang mata pelajaran atau bahan-bahan pembelajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana tentang pengalaman belajar. Yang ketiga, kurikulum sebagai rencana tentang kesempatan belajar. Dari kurikulum 2013 ini merupakan implementasi dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Hanya saja terdapat sedikit perubahan pada standar isi dan penilaian dengan tetap berpedoman kepada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan bangsa dan menjadikan manusia yang beriman dan berakhlakul karimah yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu landasan kurikulum 2013. Nah, di sini pun ada beberapa poin landasan, yaitu yang pertama landasan filosofis. Landasan filosofis Pancasila memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai leluhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang kedua yaitu landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 dan Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 2003 tahun 2006 tentang Standar Kompetisi Lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Yang selanjutnya yaitu landasan konseptual. Yang pertama yaitu relevansi pendidikan. Yang kedua, kurikulum berbasis kompetisi dan karakter. Yang ketiga yaitu pembelajaran kontekstual. Yang keempat, pembelajaran aktif. Dan yang terakhir, penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Landasan yang keempat yaitu landasan teoritis. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori. Pendidikan berbasis kompetisi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar berlaku untuk setiap kurikulumnya. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetisi lulusan. Standar kompetisi lulusan tersebut adalah kualitas dari minimal lulusan suatu jenjang atau satuan pendidikan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. Landasan yang selanjutnya yaitu landasan kurikulum 2013. Landasan dari poin yang ini yaitu landasan empiris. Landasan ini berbagai perubahan telah terjadi di Indonesia, kemajuan dalam beberapa sektor di Indonesia, namun beberapa sektor lainnya, khususnya di pendidikan. Indonesia tetap tinggal di tempat atau bahkan mundur.
Hal-hal seperti inilah yang menunjukkan perlunya bahwa perubahan orientasi kurikulum dengan tidak membebani peserta didik dan konten. Namun pada aspek kemampuan esensial yang diperlukan semua warga untuk berperan serta dalam membangun negara pada masa mendatang. Nanti selanjutnya yaitu prinsip kurikulum 2013. Pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 mengacu pada sejumlah prinsip-prinsip pembelajaran seperti yang tertulis pada Kemendikbud nomor 22 tahun 2016. Berikut adalah prinsip-prinsip pembelajaran yang tertulis dalam Kemendikbud. Pertama, peserta didik mencari tahu. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis aneka sumber belajar, pembelajaran berbasis proses untuk pengetahuan pendekatan ilmiah, pembelajaran berbasis kompetisi, pembelajaran terpadu, pembelajaran dengan jawaban yang membenarkan multidimensi, pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan aplikatif, terus pembelajaran yang menjaga pada keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill dan lain-lain. Struktur kurikulum 2013. Jadi struktur kurikulum adalah gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum, mengenai posisi seorang siswa dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pembelajaran dan bahan belajar pada setiap satuan pendidikan. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep perorganisasian konten dalam sistem belajar dan perorganisasian belajar dalam sistem pembelajaran. Yang pertama yaitu struktur kurikulum SD atau MI, yang kedua struktur kurikulum SMP atau MI, yang ketiga yaitu struktur kurikulum pendidikan menengah seperti SMA, MA, SMK atau MAK. Nah, di sini juga ada pun tadi yang disebut dengan struktur kurikulum SD atau MI. Beban belajarnya pun dinyatakan dalam jam belajar setiap minggunya untuk belajar selama satu semester. Jadi beban belajarnya di SD atau DMI kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 masing-masing 30, 32, 34, sedangkan untuk kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD atau MI adalah 35 menit. Nah, keterangan dari yang di atas yaitu mata pelajaran seni budaya. Nah, yang kedua yaitu struktur kurikulum SMP atau MI. Dalam struktur kurikulum SMP atau MI ada penambahan jam belajar per minggunya dari semula 32 dan 34 menjadi 38, 39, 40 untuk masing-masing kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP atau MTS tetap yaitu 40 menit. Yang ketiga yaitu struktur kurikulum pendidikan menengah SMA, MA atau MAK. Struktur kurikulum SMA, MA, SMK atau MAK terdiri atas yang pertama yaitu kelompok mata pelajar wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Yang kedua yaitu kelompok mata pembelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuan. Nah, jadi adanya kelompok mata pembelajaran wajib, mata pembelajaran peminatan dimaksudkan untuk menerapkan si siswa dalam membuka prinsipnya
kesamaan antara SMA atau MA dan SMK atau MA. Mata pembelajaran wajib sebanyak 9 mata pelajaran dan sedang pelajaran dengan beban belajar 24 jam per minggu. Yang selanjutnya yaitu Standar Nasional Pendidikan BNSP. Standar Nasional Pendidikan atau SNP seharusnya dirumuskan secara kolaboratif, bukan hanya oleh Depdiknas. Artinya di sini masyarakat umum juga perlu ikut serta dalam membentuk PP tentang SNP sebagai bentuk kepedulian. Nah, sistemnya pun jadi sistem pendidikan adalah suatu konstruksi atau ide konsep yang dapat dikonstruksi mulai dari tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ada 8 komponen dalam NSP SNP yang mesti dirumus seefektif mungkin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetisi lulusan, yang keempat standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yang kelima yaitu standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan sekolah, yang terakhir standar penilaian pendidikan. Nah, standar yang selanjutnya yaitu standar nasional pendidikan atau BNSP. Standar isi. Jadi standar isi ini mencangkup lingkup materi, minimal dan tingkat kompetisi. Minimal untuk mencapai kompetisi, lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut membuat kerangka kasar dan struktur kurikulum, beban belajar kurikulum, tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan. Selanjutnya yaitu standar proses. Pada pasal ayat 19 ayat 1 ya, yang berbunyi yaitu proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara efektif, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Nah, selanjutnya yaitu standar kompetisi lulusan. Standar kompetisi lulusan ini yaitu meliputi standar kompetisi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetisi lulusan minimal kelompok mata pembelajaran, dan standar kompetisi lulusan minimal mata pelajaran. Selanjutnya yaitu standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetisi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Yang selanjutnya yaitu standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot atau peralatan pendidikan atau media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, seperti bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan atau pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten atau kota atau provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang selanjutnya itu standar pembiayaan sekolah. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Yang terakhir yaitu standar penilaian pendidikan.
Standar penilaian adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Jadi kesimpulannya dari materi yang saya paparkan yaitu kurikulum 2013 merupakan implementasi dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Hanya saja terdapat sedikit perubahan pada standar isi dan penilaian dengan tetap berpedoman kepada tujuan pendidikan nasional, yaitu dengan mencerdaskan bangsa, menjadikan manusia beriman dan berakhlakul karimah yang tinggi. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan, karena di sini saya masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.